Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Semuanya sudah siap mengikuti pembelajaran kita kali ini? Ya, sebelum kita mulai kegiatan kita kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di kesempatan kita kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi bahasa Indonesia yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu masih tentang puisi. Nah, jika sebelumnya kita sudah membahas tentang puisi itu terdiri dari apa saja sih? Ada baris, ada bait, ada rima. Nah, kali ini kita akan membahas tentang makna dari sebuah puisi. Oke, silakan dibuka di buku kalian di halaman 42. Nah, di halaman 42 itu ada sebuah puisi yang berjudul Tanah Airku, Tanah yang Beragam, karya D. Karitas. Oke, di sini Pak Wisnu akan membacakan puisinya. Kamu menyebut dirimu orang Toraja. Dia menyebut dirinya orang Papua. Aku menyebut diriku orang Madura. Kami menyebut diri kami orang Indonesia. Kamu bersyukur dilahirkan di tanah para raja. Dia berterima kasih bergelar mutiara hitam. Aku bangga disebut punggawa. Kami bersujud dikenal sebagai Nusantara. Tanah airku, tanah titipan para dewa. Tanah airku, tanah pusaka. Tanah airku, tanah yang beragam. Segalanya ada untuk manusia Indonesia. Mari kita rawat Ibu Pertiwi ini, mari kita sayangi jagat Nusantara ini, mari kita pelihara pusaka ini demi kita bangsa Indonesia. Nah, ini. Oke, ini coba kita lihat dulu. Kira-kira ini punya apa ya? Punya rima atau apa ya isi? Ini. Nah, ini terdiri dari berapa ini? Berapa bait ini? Ada satu. Nah, satu, dua, tiga. Oke, ada 4 bait di sini. Nah, dari keempat bait ini masing-masing terdiri dari 4 baris. Coba kita lihat rimanya sekarang dari bait pertama. Bait pertama ini akhirannya adalah A. Lalu A lagi, dan A lagi. Jadi rimanya adalah A, 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 A. Nah, kemudian di bait kedua coba kita lihat. Ada A, terus ada A lagi. Ini A lagi dan A lagi. Jadi masih tetap sama. A, 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 dan A lagi. Oke, kita lanjutkan ke bait ketiga. A, 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 dan A. Nah, ini juga rimanya sama. A, 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 dan A. Dan yang terakhir adalah I, 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 A. Oh, ternyata yang terakhir ini rimanya sedikit berbeda. Jadi, kalau ditulis I, A. Nah, seperti ini. Nah, ini tadi sudah kita bahas tentang baitnya, tentang rimanya. Sekarang kita bahas tentang isinya. Oke, mulai dari yang paling atas atau bait pertama. Kamu menyebut dirimu orang Toraja. Dia menyebut dirinya orang Papua. Aku menyebut diriku orang Madura. Kami menyebut diri kami orang Indonesia. Oke, coba kita lihat Toraja, Papua, Madura. Nah, ini nama apa sih? Nama-nama suku bangsa. Nah, jadi Indonesia itu terdiri dari beragam suku bangsa. Nah, kalau bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, jadi kalau di bait pertama ini intinya atau isinya adalah Indonesia terdiri dari berbagai
suku. Nah, dari berbagai suku, ada suku Toraja dari Papua, dan dari Madura juga ada. Oke, sekarang kemudian kita lanjutkan lagi. Aku bangga. Kamu bersyukur dilahirkan di tanah para raja. Tanah para raja itu adalah sebutan untuk ini wilayah Toraja. Dia berterima kasih bergelar Mutiara Hitam. Nah, Mutiara Hitam itu merupakan sebutan dari apa ya? Dari Papua. Nah, Mutiara Hitam dari timur itu sebutan lain dari Papua. Dan aku bangga disebut Punggawa. Punggawa itu juga sebutan bagi orang-orang Madura. Kami bersyukur dikenal sebagai Nusantara. Nah, ini kalau bisa kita tuliskan, kira-kira apa ya? Jadi Nusantara itu terdiri dari apa sih? Di sini. Nah, Nusantara terdiri dari berbagai tempat. Terdiri dari berbagai tempat, mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu kalau disatukan disebutnya Nusantara. Sekarang kita ke bait ketiga. Tanah airku, tanah titipan para dewa. Tanah airku, tanah pusaka. Tanah airku, tanah yang beragam. Segalanya ada untuk manusia Indonesia. Nah, ini apa? Tanah titipan para dewa. Tanah titipan para dewa itu kalau bisa diartikan apa ya? Tanahnya makmur. Nah, tanah pusaka itu juga lebih cenderung ke tanah yang makmur, tanah yang beragam, segalanya ada untuk manusia Indonesia. Jadi kalau bisa kita tuliskan berarti apa? Jadi Indonesia yang kaya dan beragam adalah untuk siapa? Nah, untuk orang manusia Indonesia atau orang Indonesia. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita ke bait terakhir. Mari kita rawat Ibu Pertiwi ini, mari kita sayangi jagat Nusantara ini, mari kita pelihara pusaka ini, dan demi kita bangsa Indonesia. Nah, berarti apa? Di sini pesannya atau intinya adalah untuk menjaga apa? Menjaga Nusantara. Nah, Nusantara atau wilayah NKRI disebutnya. Intinya kita harus menjaga Indonesia. Oke, jadi seperti itu. Nah, silahkan ini digunakan untuk melengkapi yang ada di bawahnya di sini. Di mana puisi bait pertama, kedua, ketiga, keempat, dan di sini juga diminta untuk menuliskan makna puisi secara keseluruhan. Jadi kalau secara keseluruhan intinya apa? Indonesia itu terdiri dari beragam suku, berbagai tempat, kaya akan dan kekayaannya untuk manusia Indonesia, sehingga kita harus menjaganya. Jadi keempatnya ini bisa dituliskan bersamaan. Jadi seperti ini kalimatnya. Indonesia memiliki banyak suku, bangsa, tempat yang kaya, kita yang kaya. Nah, kita harus menjaganya demi bangsa Indonesia. Nah, kira-kira kalau disingkat maknanya seperti ini. Oke, tapi kalian juga bisa menuliskannya dengan kalimat yang lain, tapi intinya harus tetap sama seperti ini. Nah, itu makna puisi. Makna puisi sampai di sini.
Sekarang coba dilihat di bukunya, di lanjutannya, yaitu di pembelajaran 5. Di situ di halaman 45. Nah, kembali ditampilkan puisi Cita-Citaku karya Angelika. Ya, kembali Pak Wisnu bacakan. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu. Seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Aku suka alat musik itu, karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku menjadi pemain biola. Langkah-langkah kujalani, semua cobaan kulewati. Untuk mendapatkan apa yang kuinginkan, semua akan kuperjuangkan. Nah, dari puisi ini, setelah ini silahkan kalian cari apa ini isinya dari masing-masing bait 1, 2, 3. Kemudian kira-kira cita-citanya sebagai apa ini kalian jawab dan kalian beri judul lain. Nah, judulnya kalau bisa yang berbeda dengan yang Pak Wisnu contohkan di pembelajaran sebelumnya. Nah, oke, itu saja yang Pak Wisnu bisa sampaikan di kesempatan kita kali ini. Nah, silakan dikerjakan dengan baik apa yang Pak Wisnu tugaskan di halaman berapa ini? 45 dan 46 ini untuk bahasa Indonesia. Silakan dengan jangan lupa untuk menuliskan absen di kolom komentar. Dan Pak Wisnu akhiri. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pak Wisnu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Dadah.